Dalam kisahnya, Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal sebelum kelahirannya. Betapa bahagia ibunya yang bernama Siti Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat. Lalu ia segera mengirim utusan untuk mengabarkan kepada kakek Muhammad yang bernama Abdul Muthalib yang saat itu berada di Ka'bah. Alangkah bahagianya Abdul Muthalib mendengar kelahiran cucunya yang berjenis kelamin laki-laki, dan bayi itu sangat tampan dan sehat. Lalu Abdul Muthalib bergegas menemui Siti Aminah. Ya Abdul Muthalib, ya cucumu telah lahir. Dia seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Alhamdulillah, senang sekali aku mendengarnya. Setelah sekian lama aku kehilangan putraku, Abdullah. Sekarang aku mendapat cucu darinya. Aku akan segera menemui Aminah. Subhanallah, alhamdulillah, cucuku telah lahir dengan selamat. Wah, sehat dan tampan pula. Bayi ini akan kuberi nama Muhammad agar menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Lalu bayi Muhammad dibawanya kembali ke depan Ka'bah untuk didoakan. Walaupun kakeknya sangat menyayangi Muhammad dan ibunya berat melepaskan anaknya, tapi sudah menjadi tradisi bangsa Arab, setiap anak setelah terlahir dititipkan kepada wanita di pedesaan untuk disusui agar terhindar dari penyakit yang beredar di perkotaan. Abdul Muthalib dan Siti Aminah pun berusaha mencari perempuan pedesaan yang dapat menyusui cucunya, namun belum juga berhasil, karena biasanya wanita pedesaan yang mau menyusukan bayinya lebih memilih orang tuanya yang kaya agar mendapat upah yang besar. Ada sepasang suami istri yang sedang mencari-cari bayi ke kota untuk disusukannya, tapi dia sudah mencari ke sana kemari hingga sore, tidak mendapatkan bayi orang kaya. Suamiku, aku berharap kita mendapatkan anak dari saudagar kaya seperti teman-temanku, agar hidup kita menjadi lebih baik. Ya betul istriku, kondisi kita sekarang sedang sulit, panen kita sedang gagal. Tapi bagaimana ini? Aku sudah lelah mencari ke sana kemari, tapi belum mendapatkannya juga. Bersabarlah istriku, sebelum pulang kita coba sekali lagi mencari anak yang akan disusukan. Bagaimana kalau kita menemui anak yatim tadi itu? Aku masih terbayang-bayang kelucuan bayi itu. Rasanya aku tak tega melihatnya. Bukankah tadi kau sudah menemui Aminah dan tidak tertarik memelihara bayinya? Daripada kita pulang tidak mendapatkan bayi seperti teman-temanku, biarlah aku merawat anak yatim itu. Walaupun dia bukan dari kalangan yang berada, semoga kita mendapat keberkahan. Baiklah, kalau begitu semoga Allah memberikan keberkahan pada kita dengan mengurus anak yatim. Ayo segera kita menemui bayi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ya? Ibu, saya bersedia merawat dan menyusui bayi ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Akhirnya anakku ada yang bersedia merawatnya. Mohon jaga anakku dengan baik ya. Dia akan menjadi orang besar. Tentu saja ibu, kami akan menjaga dan merawat anak ini dengan baik. Setelah berpamitan dengan Aminah, mereka segera pulang dengan menunggangi keledai kurusnya yang sudah keletihan. Alangkah terkejutnya saat akan menunggangi keledainya, dia melihat keledainya kini menjadi gagah dan sehat. Segeralah dia pulang dan saat sampai di rumah, dia melihat unta peliharaannya.
Suamiku, kemarilah, lihat ini cepat. Ada apa istriku? Subhanallah, unta kita sudah tua, sudah lama tidak menghasilkan susu, kini jadi sehat dan menghasilkan susu yang banyak. Alhamdulillah, istri dan anak-anakku bisa minum susu agar tumbuh menjadi sehat. Keesokan harinya, saat suaminya keluar rumah, dia terperanjat di halamannya tumbuh subur tanaman sayuran yang dapat dimasak. Masya Allah, istriku. Ada apa suamiku? Subhanallah, tanaman di halaman kita kini tumbuh subur. Muhammad benar-benar membawa keberkahan bagi kita, suamiku. Alhamdulillah. Hari demi hari banyak keberkahan yang didapati keluarga tersebut semenjak merawat Muhammad kecil, sehingga mereka semakin menyayangi Muhammad seperti anaknya sendiri, hingga Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Di usianya yang keempat, Muhammad menjadi anak kebanggaan dan banyak sekali teman yang menyayanginya. Karena Muhammad memiliki sifat yang baik, jujur, sayang kepada adik dan teman, tidak suka bertengkar, suka menolong. Hingga suatu ketika saat Muhammad bermain di lapangan bersama teman dan saudara sesusuannya, yaitu anaknya Halimah. Datang seorang misterius berjubah putih memanggil Muhammad dan membawanya, lalu dibaringkannya dan dibelah dadanya hingga terlihat hatinya. Adik Muhammad sangat ketakutan melihat kejadian itu, khawatir Muhammad akan diculik. Dia segera berlari menemui ibunya. Ada apa dengan Muhammad? Muhammad mau dibunuh. Siapa yang mau bunuh? Aku takut. Ayo ibu. Apa yang terjadi padamu, nak? Betul ada orang yang menghampirimu? Ya ibu, ada seorang yang menghampiriku. Lalu aku dibelah dadaku untuk dibersihkan hatiku. Tapi tidak apa-apa ibu, aku baik-baik saja. Sejak kejadian itu, Halimah gelisah. Maka dia memberitahukan kepada suaminya. Suamiku, aku khawatir akan terjadi hal buruk pada Muhammad. Aku khawatir ada setan yang menggodanya atau ada orang yang mencelakainya. Bagaimana kalau kita kembalikan saja Muhammad pada ibunya? Walaupun berat, tapi aku juga khawatir akan keselamatan Muhammad. Kalau begitu, besok kita kembalikan saja Muhammad kepada ibunya. Keesokan harinya, saat keberangkatan Muhammad kembali ke tempat ibunya. Muhammad, walaupun kita tidak bersama lagi, kita tetap saudara ya. Jangan lupakan kami ya Muhammad. Ya, tentu saja. Aku akan selalu mengingat dan menyayangi kalian. Ayo Muhammad, kita harus segera berangkat. Sejak saat itu Nabi Muhammad diasuh kembali oleh ibunya. Pada saat usia Muhammad 6 tahun, ibunya mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Madinah, karena di sana pula keluarga ayahnya tinggal. Beberapa lama mereka tinggal di Madinah, akhirnya ibunda dan Nabi Muhammad memutuskan untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanannya, ibunda jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad sangat bersedih karena beberapa lama ayahnya meninggal, lalu ibundanya menyusul meninggal pula, dan Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Dan sekarang Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya. Nah teman-teman, demikianlah cerita kisah Nabi Muhammad kecil. Semoga teman-teman suka ya dengan ceritanya. Oke, Bunda Upi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.